pagi, 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 pagi. Annyeonghaseyo. Ngantuk. Lemet. Enggak, udah berenang. Oh, udah berenang. Ya ampun. Tuh, ada yang nanya. Bukannya Senin 7.15? Iya. Iwat nggak jadi yoga, dia cuman berenang aja. Oh, oh. Hmm. Ada yang nanya nggak makan alpukat, belum belanja buah. Aku nanti abis pulang baru belanja buah. Sarapan telur, telurnya merek apa? Merek yang ada di supermarket aja, aku mah bebas. Selamat pagi untuk teman kita di Brunei Darussalam. Good morning. Selang berapa hari nih? Ada berapa jam sih perbedaan Jakarta Brunei? Sejam. Sejam. Oh. Mas Iwan Kalau bajunya nggak ganti karena itu pijamaknya dia tuh pasti kan? oh, 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 oh. Kalau kalau baru hari ini belanja si alpukat, berarti makannya baru 2 hari lagi dong. Iya, Kamis, Rabu. iya, Iya kan? Karena kan nunggu matang dulu ya. bener. Iya. Ini pada nanya, sering banget pada nanya, Kaiwet tuh minum apa sih kok ada foam-foamnya gitu, ya kan? Hmm. Ini latte sayang-sayang aku, SSA. Oh, SSA sayang-sayang aku. Ih, Iya. kita menyapa juga dong buat yang di Papua. Yeferan. Yerevan tuh di mana sih? Yerevan? Ya di Good morning. Papua. Oh, Yerevan tuh di Papua. Iya. Nggak tahu gue so tahu aja iya. Hmm. Coffee latte, latte apa? Latte kopi, kopi latte aja gitu tuh. Aku pakai Nespresso teman-teman. Ih, lucu ya. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, dari Lombok, dari Aceh, Tangerang. Uh, oh deket Bo, Yerevan itu dekat Rusia. Lu. Oh, Jepang sapa dong Kak. Selamat pagi Jepang. Apa kabar Jepang? Filipin, good morning Taiwan. Ih, hebat banget. Siaran pagi ini menyentuh daerah-daerah yang belum pernah kita pergiin. Oh, ada dari Polandia. Masa sih? Wow. Wow. Kok dari Singapura nggak ada sih yang nyapa dari Singapura? Hmm. Jimbaran, Bekasi, Semarang, Hanoi. Oh my Depok. Everyone, 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 everywhere. Good morning. Selamat datang di Dave Iwat Siaran Pagi. Siaran TikTok pertama di Indonesia. Siaran Yeay. pagi pertama, siaran pagi TikTok pertama di Indonesia jangan lupa. Siaran pagi TikTok pertama di Indonesia. Kan kalau Bunda Korla itu ratu live dunia ya. Ya. Kalau gitu kita bisa dong om live. Oh nggak bisa ya, karena kan ratu tuh superlatif ya bentuknya ya. Ratu live dunia. Berarti kalau kita raja live dunia. Pengen banget pakai gelar ya Allah. Gimana kabar? Sehat? Sehat, sehat. I'm Ada good. ada cerita apa weekend kemarin? Lo kayaknya hari Jumat seru tuh ya. Ulang tahunnya Mas Emil ya. Betul, hari Jumat. I think it's history. Selama ini gue tuh kalau nge-MC wedding paling banyak berempat. Mm-mm. Gue tuh berempat tuh paling banyak deh. Berempat itu lu bayangkan ya. Kalau untuk bisa meng-hire MC 4 itu tuh kayaknya. Oh, gue udah pernah deh berenam. Mm-mm. Enggak deh, berempat, sorry. Harusnya orang kaya banget ya. Jadi gue tugas red carpet sama Astrid Tiar di dalam ballroom Choky Sitohang sama Yuanita Kristiani. Itu paling paling banyak berempat. Mm-mm. Mm-mm. Kemarin ulang tahun Mas Emil. Mas Emil ini adalah sesepuh dunia wedding organizer. Iya, sesepuh ya. Sebutnya veteran, Bo. Veteran tuh kayak lo tuh udah bener-bener di certain level gitu. Iya, veteran dunia wedding vendor. Dia ulang tahun, dia menyatukan 6 MC-nya. Siapa aja tuh? Becky Tumewu, Dado Parus, Mm-mm. Sarinila, Ferdi Hasan. Mm-mm. Nah, Ari Kirana, Dave Hendrik. Hmm, itu semuanya naik panggung tuh atau dipecah-pecah apa gimana tuh?
dibagi-bagi. Oh, yang seru kalau digabung. Ya, nanti rebutan ngomong. Kan harus Iya, ada iya. part-partnya dong. Iya. Gimana tuh ngebaginya kira-kira? Jadi Becky Dado opening Heeh, ceremony. heeh, Habis opening ceremony ada pemberian penghargaan Lifetime Achievement. heeh, Itu dipandu oleh Sarinila dan Becky Ferdi. heeh. Terus perayaan ulang tahun sampai dengan after party Ari sama aku. Lu sama Ari berarti paling gede bayarannya ya, panjang soalnya. Baru closing jam 12.30 Kak. Ya Allah, lama tuh ya. Ada nyanyi-nyanyi juga. Fashion show, ada nyanyi-nyanyi, ya. Gue mulai naik acara tuh baru mulai jam 7.30. Tapi Mm-mm. kita tuh standby dari jam 2 karena Kenapa? udah dibagi-bagi, ada slotnya. Ada foto bersama Indra Oh, Leonardi, oke. ada blocking, ada GR, ada press conference, baru persiapan mulai acara. Gue mau mengomentari, gue nggak tahu bacanya apa, Nyongsos. Dia bilang gini, 6 MC best pada masanya. Gue mau ralat itu. Kemarin tuh gue kepikiran gitu. Gue ngeliat cerita lo kan, story lo ya. Terus gue ngeliat, wah Becky, Dado, Ferdi, Sarnil, lo, Ari gitu ya. Terus gue ngeliat-ngeliat lagi. Bo, lo harus tahu ya, MC-MC ini nggak regenerasi loh. MC-MC ini nggak regenerasi loh. Nggak ada MC-MC muda yang bisa menembus Ya, wedding industry and corporate event. iya. Lo perhatiin deh, lo perhatiin. Mereka corporate event tuh tetap nggak berani ngasih acaranya ke MC muda. Hmm. Kenapa? Mungkin gini ya, mungkin I have to say kalau acaranya kayak fun gathering gitu oke lah ya, gitu ya. Atau mungkin acaranya yang santai-santai iya, tapi kalau udah launching, lalu kemudian ada VVIP itu kayak pemerintahan gitu ya, government, atau mungkin orang-orang yang penting, itu nggak dikasih ke MC muda. Ya, Lo perhatiin deh, lo perhatiin. ya. Jadi mungkin menyambung apa yang Iwet katakan ya, karena ada a certain level of trust Yes, yes, dari para klien kepada kinerja para yes, MC profesional ini. yes, Walaupun MC muda itu banyak sekali, ya, yes. kita kan juga menjadi guru public speaking seperti yang gue cerita, gue tuh kan ketemu, Kak, Mm-mm. aku pernah diajar kamu, apalagi Becky, Ya, apalagi yang lain gitu ya, ya, banyak sekali. Tapi ada a certain apa ya kredibilitas yang yes, kayaknya itu MC-MC yang tadi gue sebutin kan they are pushing 50 loh, udah yes, 50 lebih. true, Tapi masih tetap berkarya. Ini juga yes, sekaligus memberikan confidence boost gitu ya. Kalau betul. dulu kan dibilang, aduh jadi MC, apakah itu kerjaan yang sustainable? Do you think it will make money gitu? Ya, Bisa jadi karir apa enggak? Kalau kerja kan one off ya, cuman satu dua. Tapi kalau karir itu perjalanannya panjang kan ya. benar, benar. Dan kehadiran mereka ini membuktikan bahwa ya lo masih bisa punya karir panjang. Tapi coba kita bedah, apa yang membuat MC-MC senior ini tetap laku, tetap punya karir, tetap punya pasar? Kalau menurut gue gini, Bo, nomor satu adalah 6 nama tadi aja dulu ya. Tambah deh Ersa Mayori, Eca tuh biasanya acara-acara BUMN tuh biasanya Eca tuh. Hmm. Bener nggak? Ya, Eca tuh biasanya kayak Bank Mandiri, Bank BNI, BUMN deh, itu pasti Eca. Hmm. Ya, Ersa Mayori. Bahkan acara Korea-Koreaan tuh Indra Herlambang loh, Bo. Hmm. Bukan MC muda loh. Hmm. Iya kan? Hmm. Kan logikanya kalau segmen K-pop-K-popan itu MC yang lebih muda dong. Hmm. Indra loh. Gue juga udah pernah sih MC konser K-pop. Pertama kali mereka konser K-pop, gue tuh sempat lima penyanyi itu. Itu way sebelum Indra. Aduh, kayaknya gue udah tua banget ya kalau ngomong begitu. Lee Min Ho, aduh cakep banget dia. Ada beberapa tuh. Lee Sung, aduh dia cakep-cakep dia. Tapi anyway, yes, that's true. Ya, karena Indra memang oke lo pernah, tapi Indra memang ngedalemin, Bo. Yes, Indra suka. Dan Indra paham sekali. Betul. Right? Nah, True. ini dia nih. Nomor satu adalah
Ini berangkat dari, ingat nggak sih lo kita pernah bahas soal gimana nge-build kredibilitas? Ya. Jadi yang pertama adalah lo itu harus punya knowledge-nya dulu, Hmm. ya. Lalu kemudian lo punya skill-nya. Hmm. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu network kan, Hmm. sehingga terbentuklah kredibilitas. Bener nggak? Nah, ini yang menurut gue tuh, yang muda-muda tuh kadang-kadang suka nggak. Maksud gue gini ya, mereka bagus tapi ada beberapa hal yang harus mereka kejar untuk nyampe level itu. Hmm. Kayak komitmennya, tepat waktunya, Hmm. keseriusannya. Hmm. Beberapa hal tuh yang suka dikomplain ya kalau dari klien-klien adalah, aduh, mereka tuh bisa ngambil kerjaan sehari 4, sehari 5. Hmm. Terus acara gue jadi kayak by the way aja. You understand? Uh-uh. Sementara kan kalau zaman kita tuh, lo begitu nge-MC satu, hari itu lo cuma punya kesempatan 2 kali kerja. Hmm. It's either pagi banget, Hmm. dan itu lo cuman live, Hmm. malamnya lo nge-MC, sehingga lo punya stamina. Hmm. Jadi lo tampil total. Hmm. Acara malam lo standby dari jam 2. Hmm. Bener ya? Supaya apa? Lo siap-siap, lo GR, lo briefing, Hmm. fitting baju. Hmm. GR aja ada ngecek lampu, blocking, Hmm. reading cue card. Yes. Jadi sebetulnya dedikasi ya. Kenapa menurut aku kenapa MC-MC senior ini juga patut selalu menjadi contoh karena the level of dedication that they put into their craftsmanship of art itu yang mungkin bisa ditiru, dicopy dan dijadikan patron gitu ya, pola kepada teman-teman MC junior ataupun yang pekerjaannya mungkin di luar dari dunia entertainment gitu. Iya kan? Yang mahal itu kan sebetulnya itu ya Iwet ya gitu. Again kembali di zaman yang semua serba terburu-buru sekarang ini, perhatikan yang senior-senior itu they take their time in doing their art. Yes. Art craftsmanship dari artnya itu nggak buru-buru. Betul, betul, betul. Karena gue ingat gitu ya, diskusi pada saat GR itu menurut gue sangat penting. Lebih penting daripada eventnya. Karena kenapa? Satu, lo akan koordinasi sama klien, itu nomor satu udah jelas ya. Mm-mm. Karena kan lo akan memastikan baca nama bapak ini gimana, bapak itu gimana, bapak ini sukanya apa, ibu itu maunya gimana. Mm-mm. Lalu kemudian lo blocking panggung, lo akan koordinasi sama stage director, Mm-mm. sama stage manager, sama LO lo. Mm. Lo mau tambahin improvisasi, boleh nggak gue pakai joget pas masuk? Mm-mm. Bener nggak? Mm-mm. Ya, abis itu cek baju, bajunya udah oke atau belum. Kalau misalnya harus ganti, dan lo harus ganti. Ternyata begitu ketembak lampu nggak bagus. Mm-mm. Bener nggak? Nah, itu hal-hal seperti itu yang katanya ternyata ya datang tinggal datang. Ternyata bajunya nggak cocok. Semua by the way. Pada saat di atas panggung mereka nggak mau GR, begitu mereka on stage salah baca nama. Yeah. Yes, that's true. And above all else tentunya adalah yang membungkus itu semua yang membuat mereka tetap dicari orang dan mendapatkan kepercayaan adalah karakter ya. 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 Masing-masing itu memiliki karakter yang unik gitu, yang identifiable. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau lo sebut Ferdy Hassan, you can identify him with a certain adjective dengan kata sifat gitu. Mata kali asipat. Ember yang cepat, yang tepat, yang niche gitu. Benar. Ya kan gitu. Jadi ya pilihannya ada kepada teman-teman ya, dibangun karakternya gitu. Dan menurut gue kunci menjadi karakter itu juga adalah lu harus bisa menerima diri lu, kelebihan dan kekurangannya. Terus, betul. Ya, gue kan suka nonton talk show-nya Oprah, Super Soul Sunday di YouTube. Terus dia wawancara ada Jenny Kerr 5. Dia punya skincare gitu.
Itu juga dia merintis karirnya sampai akhirnya sekarang udah dijual, udah dibeli perusahaannya dengan nilai miliaran lah gitu ya, kalau nggak triliunan gitu. Itu Iya. dia bilang gitu, skincare-nya dia itu mulai dikenal orang dan orang percaya sama dia ketika dia memperkenalkan karakter dia sebagai owner. Ya. Dia jujur, she is being vulnerable, dan akhirnya itu yang nempel kepada karakter produknya. Bagus nih True. wawancaranya. Yes. Ini bagus loh, embracing life, embracing every position, embracing everything itu menurut gue bagus karena itu akan jadi dasar untuk bisa membentuk karakter. By the way, gue mau menyapa Fakir Ilmu. Kayaknya Fakir Ilmu ketuker, Bo. Dia bilang gini, kirain kakak Ferdi Hasan udah tinggal di New Zealand. Tantowi Yahya sayang. Itu Tantowi Yahya, bukan Ferdi Hasan. Dan udah balik juga ke Bali sekarang. Tantowi Yahya tuh juga jago banget. Jago banget nge-MC-nya. Edan. Gue nonton dia, Bo, SMP loh dia nge-MC. Gue SMP, dia nge-MC. Gue sampai begini. Gila. Keren banget nih orang. Hmm. Maksud gue ya, yang ketawa nggak cuma si bapak-bapak ibu-ibu, gue juga ketawa. Keren banget, Bo. Ya, gue Dahsyat tuh, senior-senior itu. pernah punya satu sesi inspirational talk sama Tantowi Yahya. Way before digital time itu kan kita kalau cari inspirasi nggak segampang sekarang ya. Jadi dulu di kantor manajemen gue setahun sekali kita punya budget diwajibkan untuk lo mau memperkaya skill dengan siapa. Nah, Iya. satu waktu aku pengen memperkaya skill dengan ngobrol dengan Mas Tantowi Yahya. Terus kita mintalah satu apa 2 jam gitu. Terus ngobrol sama dia. Lo tau apa yang dia katakan mengenai industri wedding? It totally changed the way I do my job after. Oh really? Ya, Apa itu? dia bilang, Dave, pekerjaan sebagai MC itu pekerjaan yang paling mudah di dunia entertainment. Kok gitu, Mas? Loh, kurang mudah apa? People come to your door with money. Yes. Orang tuh datang ke lo, udah punya uang, nawarin lo pekerjaan, they are willing to pay you a certain amount of money. Ya. Ya kan? Nggak susah. Beda kayak misalnya kalau dibandingkan dengan petani. Dia harus nyiapin lahan, bibit, nunggu 6 bulan mungkin. Dia ini, nanti kalau perubahan musim terjadi beda, ini itu. Kalau MC kan enggak. Coba penyanyi. Dia harus latihan, punya lagu, nyari lagu yang cocok, nyari momentum. Kalau MC kan sebetulnya enggak. Knowing that, how could you not put your 100% every time you perform? Kok tega sih lo? Diminta standby jam 5, lo nawar, aku jam 5.30 aja deh, dan membuat sang pengada acara deg-degan. Dia bilang katanya, saya kalau diminta standby jam 6, jam 4 saya udah duduk tuh di kafe di hotel. Saya ngopi aja. Kalau ditanya, Mas Tanto, maaf mau tanya udah di mana? Saya udah di sini, nanti jam 5 saya turun. Minimal saya memberikan ketenangan hati kepada pengada acara. Setuju gue. Gila. Keren. Itu keren banget. Gue setuju banget. Gue setuju banget. Gue Saat setuju. itu gue tuh udah, pengada acara minta apa, gue kasih. Lawang Gue setuju. gue tuh udah terima, istilahnya gue tuh terima uang gampang. Betul. 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 Bo, itu namanya bersyukur tau gak lo menurut gue? Karena gini ya, setelah gue melalui berbagai macam pekerjaan ini, gue setuju bahwa gue nggak bilang gampang ya. Gue nggak bilang gampang karena pekerjaan jadi MC itu juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga tidak mudah gitu ya. Lo bayangin nggak sih, namanya the master of ceremony. You need to own the event, the show, and also the audience. Lo mesti bisa ngatur semuanya. Nah, cuma bener, Bo. It's easy money. It's huge money. Gini deh. Misalnya gitu ya, lo masih level MC yang dibayar 5 juta. Lo bayangin. Orang harus bekerja 1 bulan dari jam 9 sampai jam 6 sore atau bahkan lebih untuk mendapatkan uang 5 juta. Dan lo masih ngeluh.
Mm-mm. Jangan. Jangan sayang. Mm. Bener gak sih? Uh-uh. Ya, lo dibayar kemudian nanti 40 juta, 50 juta. You know what? Itu gaji GM, senior GM. Mm-mm. Tanggung jawabnya kayak orang gila, sampai botak-botak tuh orang kerja. Ember. Ya, Mm-mm. lo cuman kerja standby, terus abis itu lo nge-MC-nya 1 jam 2 jam, lo bawa pulang tuh uang. Lo masih ngeluh sayang? Mm-mm. Jangan. Sama ya, satu lagi ya. Ya nggak sih? Iya betul. Ya. Ini tanpa bermaksud menyenggol siapa-siapa, itu pilihan ya. Dalam menentukan harga gitu ya. Kan juga banyak, ada beberapa yang memilih jalur gini. Saya memilih dibayar 10 perak karena saat ini saya sedang terkenal. Saya sedang populer. Ya. Sementara MC-MC yang tadi ada di dalam kelas kita diskusikan pertama, itu tuh pola mereka menentukan harganya sama, Wet. Ya. Itu yang jadi kiblat gue. Ya. Mereka tidak menentukan harga berdasarkan popularity. Karena mereka mengetahui Ya. popularity itu naik turun. Betul. Memangnya kalau di musim ini lu terkenal, lu ngecar 10%, 10 perak gitu ya. Ketika musim depan lu sedang tidak terkenal, lu mau turun harga? Enggak. Karena buat mereka, value-nya, penentuan harganya itu berdasarkan skill. Yes. Menurut saya, skill saya patut diganjar dengan 5 perak saja. Ya. Skill itu dengan pengalaman, jam terbang, kredibilitas, network gitu ya. Cocoknya segitu. Enggak 10. Ya kalau yang lain yang sedang merasa terkenal pengen 10, ya silahkan gitu. Betul. Tapi yang 5 perak ini, ya harganya nggak akan turun, Nek. Karena popularitas itu berbanding terbalik dengan skill. Betul. Karena popularitas akan turun, tapi kalau skill itu justru makin bertambah. Iya. Kamu nggak mau nanya aku weekend kemana? Baru Kok tumben kamu egois banget hari ini? Biasanya kamu tuh abis aku tanya, gantian kamu bertanya. abis ini baru mau ditanya. Udah narik. Jam 7:24. Udah mulai narik. Emosyong ya. Gue mau komentar satu dulu dong mengenai Mas Emil sebelum akhirnya gue nyampe ke cerita lo. Boleh. Satu yang gue pelajari dari pestanya Mas Emil itu ya. Pesta Mas Emil itu kemarin, Mas Emil itu menurut gue kayak Eyang. Oh Dia my itu God. bikin event 1 tahun 1 kali ulang tahun dia. Betul. Saat eventnya itu semua vendor berkumpul. Ya. Jadi lu kebayang ya, kalau dia bikin undangan, semua berusaha kuat untuk hadir. Kenapa sih orang bela-belain banget kalau Mas Emil bikin event? Ya. Karena dia pandai sekali menjaga network. Ya. Udah itu aja. Itu yang menurut gue nancep di hati sanubari kolbu gue. Oh, salah satu kunci sukses adalah network. Yes. True. True that. Yes, percuma lu punya skill, lu populer, lu tampan, tapi lu tidak pandai menjaga network. Menjaga network tuh gimana? Menjaga rasa percaya dari orang yang berhubungan dan berinteraksi dengan lo. Bener gak sih? Benar. Oke, that's a wrap up untuk Mas Emil. Nah, lu akhir pekannya ngapain? Penasaran nggak sih? Hijai. Ih, serius gue penasaran nggak sih? Apa? Penasaran? Kan gue nggak ngepost apa-apa. Ih, lu nggak perhatiin, Mbak. Lu nggak follow gue ya udah ya. Gue akhir pekan gue tuh padet banget. Lu ngapain aja emang ya? Nanti gue lagi cerita. Udah lu dulu dah. Mawar dulu setangkai. Gue kemarin ke Singapura. Gue berangkat Jumat sore. Pulang kantor. Makanya gue nggak datang ke acaranya Mas Emil. Gitu. Dalam rangka apa nih Singaparna?
dalam rangkanya nggak perlu gue ceritain. Oke. Ya, jadi intinya sih Ya gue nanya aja bentuk perhatian, apa lu melukat, disiram pakai airnya Merlion, apa bagaimana gitu kan. kebetulan gue latihan triathlon, berenang di danau depannya Merlion itu. Ih, wow. Citra. Open water training. Jauh banget. Tapi kemarin itu gila loh. The world is not okay, Dave. What do you mean? It's crazy. Kemarin kita tahu kan bahwa Singapura itu adalah salah satu kota, bukan salah satu kota, bahkan dia adalah kota termahal di dunia. Now yes. Now yes, crazy. It's crazy expensive gitu ya. Terus sampai dan gue berkunjung ke teman-teman gue. Mereka bekerja di fast moving consumer goods (FMCG) yang hebat deh. Mereka umurnya belum 35 tahun, Dave. Mereka udah dijadikan expat di Singapura. Ih, hebat ya. Orang Indonesia. Gila ya. Jadi karena mereka sangat berprestasi, terus kemudian mereka kemudian oleh perusahaannya ditunjuk menjadi expat di Singapura untuk mengatur beberapa negara di bawah mereka. Jadi bukan cuma Indonesia lagi. Karena kan Singapura kantor regional kan. Ya. Terus gue cerita gitu, kita bahas diskusi banyak lah, masalah mulai dari kayak diskusi sales menurun, terus kemudian ngomongin judi online yang kemarin kita bahas juga di siaran pagi kita, terus ngomongin juga kayak biaya hidup gitu ya. Terus kemudian gue ngobrol juga sama supir taksi, supir Grab, Gokar segala macam, kan di Singapura ada Gokar. Mereka bilang, oh it's crazy tough. Mereka bilang gitu, bahwa dunia itu, teman-teman gue tuh juga bilang bahwa karena kondisinya sekarang sangat berat sekali, daya beli menurun. Daya beli menurun, maka sales akhirnya turun. Karena kan kalau di perusahaan sales pasti harus selalu naik kan. Ini tuh benar-benar nggak kebeli. Gitu. Terus kemudian juga supir Grab, taksi itu bilang bahwa gila, gue itu benar-benar udah nggak tahu mesti kerja kayak apa lagi. Untuk bisa nutup biaya bensin. Karena bensin tuh mahal sekali. Jadi ibaratnya gini, mereka narik taksi, Gokar, Grab segala macem, itu 12 jam kerja mungkin dapatnya sekitar $150. 8 atau 12 gitu. Gua agak lupa. Biaya bensinnya $100. Jadi dia cuma untung $12. Gila ya. Sementara makan di hawker tuh pinggir jalan. Gerobak. Nggak gerobak. Hawker tuh kayak Maxwell gitu-gitu loh, yang Pujasera. Pujasera. Jajanan serba ada. Itu $12, $10, karena makan itu $7, terus kemudian minumnya $3. So it's 10. Berarti dia cuma bawa pulang uang $2, Bo. Yuk lo. Kebayang nggak lo? Seberat itu hidup gitu. Terus gue cuman gini, gila ya. Dengan kondisi seperti ini tuh memang kita bener-bener harus sadar-sadar diri, tau nggak lo? Ya. Oh, menurut lo nih ya, kan kalau kemarin kita agak sedikit merunut, kayaknya di Indonesia ekonomi menurun itu selain inflasi adalah yang kita bilang kan, saat lagi susah, daya belinya juga turun karena judol, pinjol. Lah kalau di Singapura kenapa tuh? Memang berat aja, Bo. Karena gue nggak tahu ya, Singapura itu kan dia kan memposisikan diri negaranya sebagai hub kan. Pintu gerbang dari utara menuju ke selatan itu kan ditaruhnya di Singapura. That's why kantor regional banyak di sana kan. Jadi barang-barang dari Amerika, Eropa, Cina tuh biasanya akan ke Singapura dulu, dari Singapura baru disebar tuh. Mau ke Asia Tenggara, mau ke Australia, mau ke Oceania, itu dari Singapura biasanya. Nah, ya yang di atas itu artinya lagi berantakan semuanya. Ada perang. Ya, abis Rusia kan perang yang Palestina Israel itu kan. So akhirnya ya kena semua ke bawah gitu. Ya. Ya kembali sebuah ajakan untuk lebih bijaksana in spending money ya. Spending money kan juga berarti ini adalah sebuah ajakan juga untuk lebih
memaknai pekerjaan lo setiap hari. Karena melalui pekerjaan itu adalah kendaraan lo untuk menghasilkan, Ya, kan? ya, Lagi susah memang ya, cari uang. Lo yang masih punya pekerjaan, ayo atuh kita kerjakan pekerjaan kita sepenuh hati, ya, dengan penuh makna, ya ya, kan, 100%, sehingga ya. orang yang meng-hire kita juga happy, kelihatan, ih, iya kan, dia melakukan pekerjaannya 100% nih, excellent service in what we Yes. do. Yes. Itu yang lo bilang tadi ceritanya Mas Tantowi gitu ya, bahwa ya mungkin Mas Tantowi tadi konteksnya adalah soal menjadi MC, itu uang mudah segala macam gitu. Tapi itu menurut gue bisa di-apply ke semua pekerjaan sih, Mm-mm, ya. Maksud gue kayak lu dikasih segitu, lu nikmatin banget deh. mm-mm, Lu bener-bener total di situ. mm-mm, Karena memang dunia lagi nggak baik-baik aja, dan karena dengan dunia lagi nggak baik-baik aja, akhirnya juga manusianya menjadi tidak baik-baik aja. mm-mm. Nah, habis itu pulang dong. True. That's true. Ya, manusianya jadi nggak baik-baik aja, Bu. Makanya ada yang kena mental lah, depresi lah, segala macam. Terus di pesawat tuh gue mikir gitu. Gue baca majalah, gue baca apa. Pesawat tuh kan selalu momen dimana lo matiin handphone, lo nggak ngapa-ngapain kan. Mm-mm. Jadi lo tuh bener-bener kayak lo berdiskusi sama diri lo. Iya, di pesawat itu adalah captive audience, Yes, yes. ya kan? It's really nice. It's really good. Lu bengong gitu, ngeliatin langit, terus kalau bosan lu buka jendela. Ya, sedot dong. Terus gue mikir gini gitu ya, dengan ngeliatin si teman-teman gue yang masih sangat muda itu udah jadi expat segala macam. Gue berteman sama mereka kan udah lumayan lama ya, ada sekitar 5 tahunan gitu. Dan gue melihat mereka tumbuh. Bener-bener dari yang level manager, naik senior manager, jadi director, terus sekarang mereka jadi expat, dan gue yakin setelah ini karir juga akan tumbuh lagi gitu ya. Terus gue mikir gini, gue tuh bertumbuh nggak ya? Hmm. You know, gue cuma mikir gini, gue bertumbuh nggak ya? Terus abis itu, gue juga berpikir bahwa bertumbuh itu ternyata aspeknya ada banyak dalam hidup. Hmm. Tidak hanya karir, tidak hanya materi. Misalnya gini ya, lo tadinya tinggal di rumah 3x4. Hmm. Terus lo bertumbuh, kemudian lo jadi punya rumah dengan ukuran 6x8, 6x4. Hmm. Itu kan bertumbuh. Lo tadinya naik motor, kemudian lo jadi naik mobil. Hmm. Itu bertumbuh. Itu dari materi ya. Hmm. Lalu kemudian ke karir. Karir lo bertumbuh nggak? Hmm. Lalu kemudian ada lagi yang sifatnya intangible. Hmm. Mindset. Ya. Mindset lo bertumbuh nggak? Hmm. Ya, jadi terus gue gini, gue udah lama ya nggak ngelakuin self audit, Hmm. right? Self audit tuh menurut gue, wow, it's important loh Oke. untuk lo mengaudit gitu. Gue bertumbuh nggak ya sebenarnya? Tapi ada yang jadi gong dari pemikiran gue. Apa tuh? Oke, guenya bertumbuh, Hmm. ya bertumbuh nih. Oke, gue punya tabungan bertambah, pekerjaan gue menjadi lebih baik, pemahaman gue akan hidup menjadi lebih baik. Orang-orang di sekeliling lo bertumbuh atau tidak? Hmm. Dan ketika ternyata orang-orang di sekeliling lo tidak bertumbuh, bisa jadi itu yang membuat lo jadi frustrasi. Hmm. Lo udah belajar segala macam, lo sudah membuka berbagai macam layer dalam hidup, orang-orang di sekeliling lo masih ada di situ-situ aja. Hmm. Sehingga ketika lo berbicara, lo menyampaikan pemikiran lo memberikan pemahaman lo, nggak ada yang ngerti. Hmm. Dan di situ lo jadi cranky, kayak ini orang gimana sih? Hmm. To the point lo jadi frustrasi. Ya. Kalau itu berarti you have outgrown your surroundings. Yes. Tapi yang juga mungkin layak kita obrolin adalah kan baiknya sih ketika kita bertumbuh, ketika kita melakukan self audit gitu ya. Lu bertanya lu berkembang apa enggak, lu bertumbuh apa enggak. Lu juga, pertumbuhan itu juga buat gue adalah faktor yang harus lu pertimbangkan adalah seberapa besar impact yang sudah lu berikan kepada orang-orang di sekeliling lo. Iya.
setelah lo melakukan pertumbuhan personal growth ya, personal growth tuh kayak financially, skill, knowledge gitu. Baru abis itu kan lingkarannya semakin keluar dong. Hmm. Setelah lu punya financial growth, skill, knowledge lu growth, lu mempengaruhi orang-orang di sekeliling lu apa enggak? Kalau Ya. lu nggak mempengaruhi, jangan-jangan lu tidak membuka diri dan lu secara sengaja lu nyimpen gitu. Lu tuh tidak sengaja nggak mau gue nggak mau berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi perhatian, berbagi duit gitu. Udah biar gue aja yang bertumbuh. Nah itu kan juga egois. That's really good. Hmm. Tapi kemudian jadi pertanyaan, gimana kalau orang-orangnya menolak? Nah, Ya kan? Karena ada loh yang kemudian ketika lo berusaha untuk menyampaikan pemikiran lo mengajak mereka untuk bertumbuh, merekanya nggak mau. yes, Ada kan? iya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan gong dari perjalanan gue kemarin. Nah, kalau itu juga Belum boleh dikeluarin gongnya. apa? Belum boleh dikeluarin gongnya. Dari tadi lu udah ngegong 2 kali. Emosi lagi, emosi lagi. Karena gini loh, kalau buat gue gitu ya, akhirnya lu juga jadi sensitif kok. Melihat kalau orang lu ajak bertumbuh, lu bantu, setelah beberapa kali, mereka tidak mau bertumbuh bersama lo. Ya. Ya udah, menurut gue itu udah bukan tanggung jawab lo untuk melanjutkan bantuan lo, memaksa dia untuk bertumbuh. Orang tuh nggak bisa bertumbuh kalau dia sendiri nggak mau. Itu Dave, pertanyaan gong gue. Should I just leave them? Yes. Kenapa? Egois. Lu selamatkan diri lo daripada elunya sendiri jadi tidak bertumbuh hanya karena lu terongrong dengan beban harus membawa serta orang-orang ini bertumbuh dengan lo. Ngapain lu narik dia? Orang dia nggak mau. Kayak gini deh Iwet, lo adalah seorang gembala. Lu menuntun sapi. Lu tarik sapinya di leher. Ya. Sapi itu baru bergerak ketika dia menyambut ajakan lo untuk bergerak. Ya, Kalau sapinya diem aja, ya, nggak ada pull and push, lu cuman sibuk narik, lu capek loh. ya. Lu bisa pegel loh, Nek. Dan Ya. akhirnya lu jadi kelelahan. Dan akhirnya sapinya mati karena kejerat tarikan lo. Iya, gue jadi menyiksa juga gitu ya. Si gembala itu jadi menyiksa sapinya juga. Yes. So better ditinggalin berarti ya. Yes. Oke. Itu yang gue tahu ya dari prinsip dasar. Gue lupa ya namanya siapa ya. Ada satu sosok yang akhirnya disebut sebagai founding father of ilmu coaching. Itu dari pengalaman itu. Gembala sapi yang membimbing sapi. Itu tuh namanya coaching, Wet. Lu tuh membimbing sapi, lu jalan bersama. Nah itu nggak akan kejadian kalau sapinya juga nggak mau. Iya. Itu prinsip dasar coaching. Lo baru bisa melakukannya kalau lo mau. Iya. Jadi jalan bareng. Gitu loh, Iya. Nek. Iya. Menurut gue kembali ke bertumbuh bareng. Lah kalau orang yang nggak mau, lo mau bengok-bengok, nggak akan kejadian. Nih, Iya. gue mau cerita. Sebelum lo cerita, gue cuma mau bilang sebuah analogi yang baik mengingat akan menjelang Idul Adha, makanya sapi yang dipakai. Daripada lo cekek tuh sapi, mending lo kurbanin tuh sapi. Lo dapat pahala. Kapan ya Idul Adha? Minggu depan, tanggal 17. Oh iya bener. Lanjut. Kemarin gue dapat rekomendasi untuk nonton film Vietnam di Netflix, judulnya Mai, M-A-I. Ya. Buat yang suka nonton, belum nonton, nonton deh. Itu banyak sekali thank you untuk kamu yang sudah merekomendasikan film ini. Ya. Ini banyak sekali subliminal message. Hyaluronic apa, Bu? Hyaluronic acid. Lu salah juga, bukan itu. Hyaluronic. Bodoh. Oke, kenapa subliminal message-nya?
Salah satunya adalah, supaya tidak spoiler, yang nyambung dengan bahasan lo. Tokoh sentral dari film ini yang namanya Mai, M-I-I, M-A-I, ya. Tokoh sentralnya ini, dia punya luka batin hidupnya yang dipicu oleh bapaknya. Oke? On the surface, lo harus nonton. Gue nggak mau jadi spoiler karena bagus sekali layer per layernya. Mendingan lo nonton dulu baru kita bahas. Salah satunya adalah bapaknya ini tukang judi, Wet. Jadi si anak ini sepanjang dia mulai bekerja itu cuman buat ngelunasi hutang judi bapaknya. Kebayang. Akhirnya sampai dengan ia tutup usia, ya udah cuman terlilit hutang judi. Ya, Apakah bapaknya mau berubah? Mau. ya. Ketika dia terlilit, lagi susah, didatengin rentenir, digebukin orang, I want to change, please help me, this is my last time, this is my last time. Ya. Anaknya bayarin. A certain period of time berlanjut, Diulang. judi lagi, judi lagi. Nah itu menurut gue contoh orang yang nggak mau diajak bertumbuh bersama. Nah lu mesti bilang apa kalau dapat yang kayak begitu? Ya. Apa kira-kira glutathione dan juga niacinamide dari film ini? Nah, glutathione fluoride yang bisa aku pelajari dari film ini adalah kayaknya pinter ya. Kayaknya gue tuh Gari Nugroho nggak sih? Ya, Nia Dinata nih lagi diskusi membedah film ya. Ya, ya. Kayaknya kita tuh talk show di Taman Ismail Marzuki dengan anak-anak Institut Kesenian Jakarta gitu ya. Ya, paham? Iya. Ego. Itu film bagus banget, Wet. Bohong MAI kalau- ya, Mai. Iya, bohong kalau lo nggak nangis sih. Iya. Tapi ini Iya. 18 plus ya, jadi lu jangan ajak anak lo nonton ya. Iya. Terus kemarin tuh lucu sekali. Jadi temen-temen gue itu tuh suka nontonin kita tiap pagi dari Singapura itu. Jadi kata-kata puyeng itu dipakai kemarin berkali-kali. Jadi gue diajakin ke tempat-tempat puyeng. Lucu deh, Bo. Salah satu dari mereka tinggalnya adalah di shop house. Apaan tuh? Aduh, ruko gampangnya. Lo tahu kalau di Singapura kan ada yang kayak rumah-rumah yang bawahnya toko, atasnya rumah. Ya, Ruko. dia Iya. ruko, dia tinggalnya di tempat kayak gitu, apartemennya. Oh. Kan kondo, lucu banget. Oh, namanya shop house. Shop house di Chinatown. Jadi benar di tengah-tengah di antara toko-toko gitu segala macam itu ada satu tempat tinggal, satu bangunan yang memang tempat tinggal. Oh, itu sentralnya anak-anak puyeng Singapura. Nah, itu dah ya. Haji Lane, Barbar Kecil apalah, Chinatown, tinggal di shop house. Terus yang satu gini, puyeng nih, tinggal di sini. Itu epicentrum pusat gempa ya anak-anak puyeng Singapura. Yang lo masuk situ tuh lo, aduh ini sih udah vertigo, ini udah vertigo. Kepuyengan demi kepuyengan. Aduh, tapi balik lagi ya. Itu tadi menurut gue bahwa self audit tuh penting banget. Tidak hanya untuk diri lo, pertama diri lo dulu gitu ya. Terus kemudian lo akan bergerak ke lingkungan di sekitar lo. Lo self audit keluar, lalu kemudian tempat kerja lo. Dan ini juga akan menjadi jawaban dari pertanyaan, Kak, kapan ya aku harus keluar dari pekerjaanku? Aku udah nggak tahan. Kak, kapan ya aku harus berhenti berusaha? Aku udah nggak kuat. Lo self audit dulu gitu, bahwa apakah lo bertumbuh, apakah lo ada perkembangan, sekeliling lo seperti apa. Ketika sekeliling lo kemudian ternyata, oh iya, gue kayak gembala sapi yang narik sapi sampai sapinya kecekek. Elonya kecapean, merekanya mati. Iya betul.
Iya, wah itu oce lah gue ngomong kayak gitu loh. Wah itu sebuah ajakan yang menarik sekali yang disampaikan oleh rekan Iwet. Betul ya Iwet ya, maksudnya gue gini, kayak kalau perusahaan aja lu tuh audit setahun sekali ya. Mm-mm. 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 Kenapa kita nggak pernah melakukan hal tersebut kepada diri kita ya? Exactly. Isn't it wise gitu? Mungkin itu yang biasa dibungkus dengan kemasan tahun baru lu membahas lu punya resolusi apa enggak. Itu kan sebetulnya ajakan untuk self audit ya. Iya. Nah, itu kan adalah sebenarnya sebelum lo resolusi, lo self audit dulu. Tahun lalu, tahun misalnya nih menuju 2025. 2023 kayak 2023 kayak apa? 2024 kayak apa? 2025 lo mau ngapain? Mm-mm. Self auditnya kan di 2022 2002 2023 2024-nya gitu kan. Mm-mm. Gue cuman kemarin iya ya. Mereka bertumbuh banget loh. Gue ngeliat gitu kayak gue ngeliat mereka banget dari yang tadinya bener-bener cuman di meeting tuh bener-bener cuman ngedengerin Hmm. sampai kemudian mereka yang mimpin meeting itu sampai kemudian akhirnya dia ada di posisi expat itu gue kayak wow Oke. crazy. Nah, itu tadi ada yang komentar gini. Tapi kalau audit is a nightmare. Yes. Iya. Why audit is a nightmare? Karena audit itu hanya baru bisa berhasil kalau kita jujur. Yes. Bener nggak, Wes? Betul, harus jujur, nggak boleh nggak jujur. And being honest to yourself itu ternyata sangat menakutkan. Yes. Makanya True. kita menghindar self audit karena kita nggak pengen jujur sama diri sendiri. Kalau bisa nggak usah deh. Yes. Dave, ini bagus deh, Kucing Oyen. Ini juga nyambung sama film Mai tadi. Gimana kalau misalnya ternyata lo nggak bisa keluar? Pertanyaannya Kucing Oyen, Kak, kalau PNS gimana? Kan nggak gampang buat keluar, itu satu. Nyambung ke Mai, itu kan bapaknya. Masa mau ditinggal sama dia? Nah, itu harus gimana tuh kalau kayak gitu? Well, kalau Mai itu sih dia tidak meninggalkan bapaknya. Hmm. Akhirnya Hmm. dia merongrong sampai akhirnya makan dalam. Lo nonton deh. Ya. Up until the end of the story itu, wah itu sih kacau sih. Gue sih tepuk tangan sama yang bikin film itu, Wet. Ya. Plotnya itu kayak tikungan, belokan, tanjakannya tuh nggak ketebak, tau nggak lo? Udahlah sinematografiknya itu bagus banget. Hmm. Kayaknya juga nggak Hollywood class yang kayaknya terlalu menjual mimpi gitu. B aja gitu, tapi very close to heart gitu. Drama kehidupannya tuh sangat dekat dengan hati. Ya. Aduh keren loh Vietnam. Yang membuat gue semakin yakin Vietnam itu negara yang patut dipertimbangkan. Cuy lo siapa? Emangnya lu pemimpin negara ASEAN, Dave Hendrik ngomong begitu? Saha maneh teh saha? Iya, gue setuju sama lo. Tapi ini nyambung ya, Bo. Lo tadi nyambung, lo ngomongin soal nggak Hollywood type of movie yang selling dreams, selling fantasy gitu ya. This is the things about Western country and Eastern country. Opo? Pakai hati kalau negara Asia. Justru menurut gue ini menjadi warna. Kita pernah bahas Past Life, lalu kemudian Mai, lalu kemudian film-film apa lagi ya? How to Make Millions Before Grandma Dies. Lo lihat nggak benang merahnya? Realita. Manusia kalau film-film Asia tuh yang ditampilin. Hidup manusia itu sadness-nya ya memang segitu hancurnya. Iya. Ya. Iya betul. Jadi Jadi kalau Hollywood tuh iya drama, tapi nggak dramanya tuh nggak yang sampai gitu. iya, iya. Very close to heart aja gitu. Dan penyampaiannya tuh santuy banget. Nggak bombastis gitu yang jeng 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 jeng. Nggak gitu. Aduh so good. So good. Iya. Mudah-mudahan duet bisa seperti itu ya. Kita nggak hanya menjual mimpi, menjual fantasi. Lu lihat nggak sih ada postingan penggalan siaran kita yang itu juga kayaknya views-nya di TikTok gue cukup banyak. Kita potongan yang kita cerita, kita
kita foto dan kenalan sama Anwar BAB. Terus kan di situ kita nanya, Iya. Anwar tuh siapa? BAB tuh singkatan dari apa? Gue post dan Anwarnya komentar loh. Anwarnya ketawa-ketawa. Anwar Iya. Sanjayanya tuh ketawa-ketawa gitu ya. Jadi he is being such a good sport. He understood the context of the conversation, you know, gitu. Iya. Tapi ada satu komentar yang semalam gue baca terus gue komentarin, gue gini, emang itulah ya. Dia komentar gini, kalau Anwar tuh terkenal, caps lock. Kalau Anwar tuh terkenal, kalian siapa? Iya. Gue tuh tadinya udah ngetik gini, terima kasih untuk komentarnya Ibu. Iya. Andaikan Ibu mengerti konteks penuh dari perbincangan kami, Ibu akan lebih memahami arah kami berbicara seperti itu apa. Tapi gue hapus, akhirnya gue cuman gini, terima kasih sudah mampir, sudah berkomentar. Kita memang jauh dari terkenal kok, gue gitu. Dalam hati gue, konteksnya tuh bukan itu, Nek, gitu. Iya. Lu nonton sampai selesai nggak sih? Padahal itu cuman sedikit loh. Iya. Ya. Iya. Nah, film Mai itu juga. Lu jangan nonton cuman sedikit. Pahami perjalanan hidupnya sampai selesai. Baru lu bisa tahu. Damn! Gitu. Kurang lebih perjalanan gue kemarin. Gue cuman gini, ya Allah, kok gue pulang-pulang jadi banyak mikir gitu ya. Lu tuh jadi day trip ke Singapura. Enggak. Gue balik hari Minggu. Oh. Terus lucu deh, kan gue pulang sama satu teman gue juga, yang kita grup yang sama lah, cuman dia memang masih di Indonesia, belum tidak tinggal di luar negeri. Terus kita kepisah duduknya, terus udah gitu pas mau lagi ngantri mau turun gitu, dia WhatsApp gue, dia bilang gini, ada yang Google elu. Jadi kan dia duduk gitu kan, berdiri gitu kan. Dia kan berdiri gitu kan, nunggu ngantri mau keluar dari pesawat. Terus dari itu dia ngeliat gitu. Lagi di Google gue katanya. Siapa sih lo gitu ya? Kayaknya gini, bener nggak sih itu dia? Coba kita cek. Oh iya bener. Betul. Betul, gue tuh juga bermaksud, tadi kan ada yang bilang gini, makanya menikmati konten itu jangan sambil scrolling, jangan terburu-buru, be present gitu, nikmati, cerna, kunyah, baru lo mengambil keputusan. Itu sama kayak kasus yang lagi viral kemarin. Ya, gue juga ingin ikut berkomentar mengenai itu, tapi kayaknya waktunya udah mepet, itu kita simpan buat besok aja. Dikit masih bisa ini. Mau sekarang aja? Iya, 6 menit nggak apa-apa. Oke. Itu juga sih, gue nggak berpihak ya kepada kasus pemukulan anjing di Plaza Indonesia itu. Gue nggak berpihak kepada yang ini benar, yang ini salah. Tapi menurut gue yang salah itu adalah jari jemari kita sebagai penonton, penikmat kontennya, terlalu cepat memutuskan tanpa memahami konteks peristiwa dan permasalahannya secara penuh. Gue setuju sama lo. What do you think? Totally agree with you. That's why kita selalu bilang kan, kita nggak mau berkomentar, kita nggak mau memberikan pendapat kalau kita belum paham dulu. Kita selalu bilang loh, kan teman-teman suka, Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong, Kak lagi viral ini, Kak bahas dong. No, kalau kita nggak paham, kita tidak akan ngomong satu patah kata pun. Because we understand, apa yang kita omongin bisa jadi efek yang sangat besar buat banyak orang. Betul, exactly. Ini sama persis seperti pembahasan di film Budi Pekerti gitu ya. Dan tolonglah teman-teman ya, jangan terlalu cepat memutuskan mengupload sesuatu yang kita tidak paham. Yang bahkan, tapi kan aku uploadnya, aku nggak bilang sesuatu yang negatif, tapi lo menggiring. Lo memotong penggalan peristiwa yang lo nggak tahu. And you share it. Dan penggalan potongan itu yang akhirnya bisa menggiring emosi dan opini publik, itu kan yang sekarang terjadi. Yang banyak terjadi itu Nek. Hilman Hili bilang gini, para seleb centang biru aja langsung pada gercep komen dan negor Plaza Indonesia. Hai Hilman Hili, one thing, kami berdua tidak akan pernah melakukan itu.
Kenapa? Karena balik lagi, kita berdua, kalau kita nggak paham, kita nggak akan ngomong. Yang berikutnya Hilman Hili, sekarang centang biru itu bisa dibeli. Oh gitu. Bisa, bisa bayar centang biru, bisa berlangganan centang biru. Jadi, jangan silau sama centang biru. Iya. Ya, centang biru itu sekarang bisa berlangganan, bisa dibeli. So please be very careful, be very mindful on everything. Dan untuk teman-teman centang biru, tuh, lo itu di look up, lo itu dianggap sebagai sesuatu yang valid kalau lo ngomong. Iya. Be careful. Dan menurut aku juga gini ya, apakah terus kita jadi menahan diri untuk berkomentar dan mengemukakan pendapat? Yes and no. Berpendapat boleh sayang, berpendapat boleh. Boleh dimanapun kebebasan berpendapat itu bagus. Kita berdialog, bertukar pikiran. Tapi juga jangan terlalu cepat menghakimi. Mengeluarkan pendapat dengan menghakimi itu beda ya? Beda nggak sih? Terakhir saya cek kayaknya beda ya artinya ya. Gitu. Beda. Jangan, don't be too soon to judge. Ya. Waktu itu kan kita awal-awal siaran pernah ada yang bilang tuh soal teori ketika mau ngepost sesuatu. Yes. Is it truthful? Yes. Is it kind? Yes. Is it apa tuh? Apa satu lagi ya? Is it truthful? Is it kind? Berfungsi, berguna. Useful. Is it useful? Ya. Is it truthful? Is it kind? Is it useful? Iya. Iya. Oke, udah ada yang ngingetin gue jam 8 gue ada meeting. Dia masuk ke sini, dia udah tahu banget. Anjrit, nih orang masih ngemeng. Jam 8 gue udah mesti present. Tegang dia. Dia sampai gini, sayang pakai caps lock kita. Karena dia ngelihat katanya, ini temen siarannya si Botak masih tanda-tandanya belum tarik brake rem parkir, masih sibuk koma gitu ya. Tenang, Iwet itu Superman kok. Dibuka piyamanya dia udah baju kerja. Caps lock pakai kata sayang. Lu meeting di mana sih sayang? Online. Oh, on the line. On the line. Aduh. Ya udah. Ya, berarti besok Selasa kita ketemu jam 7 ya. Kita berikan Betul kesempatan sekali. untuk bersiap-siap ya. Thank you so much guys. Sayang, jumpa besok. Selamat hari Senin. Mwah. Bye.